Pemirsa, pemerintah menyebut Undang-Undang Cipta Kerja mampu memperkuat bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan memberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Lantas bagaimana pandangan peneliti ekonomi terkait hal ini? Kami akan hadirkan dialog Undang-Undang Cipta Kerja UMKM untung atau buntung di Nusantara Petang. Ya, dan pemirsa telah bergabung bersama kami Mas Media Wahyudi Askar, peneliti dari Indef. Selamat petang Mas Askar. Mas Media. Selamat sore Mbak. Iya, Mas Media, ini Undang-Undang Cipta Kerja seperti kita ketahui telah disahkan oleh DPR dan tentunya akan berdampak juga terhadap UMKM, di mana itu termasuk di dalamnya. Ini apa dampaknya terhadap UMKM? Iya, saya kira Omnibus Law memiliki dampak yang sangat-sangat signifikan ya terhadap UMKM. Tapi penting juga ingin saya sampaikan, meskipun dampaknya signifikan dan Omnibus Law adalah undang-undang sapu jagat, Omnibus Law belum tentu bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di UMKM gitu. Jadi ada beberapa hal penting yang memang sangat krusial yang saya kira kemajuan yang positif dengan adanya Omnibus Law terkait perizinan, one single system, kemudian adanya dorongan untuk melakukan kemitraan. Tetapi lebih dari sekedar itu, sebetulnya Omnibus Law hanya menangkap sekelumit kecil dari kompleksitas UMKM yang ada di Indonesia gitu. Jadi ketika ditanyakan mungkin apa dampak terhadap UMKM yang dirasakan, tentu ada dampaknya begitu. Tapi yang perlu kita lihat bersama adalah apakah Omnibus Law ini pasal-pasal yang kemudian dirubah dan disepakati betul-betul nanti bermanfaat untuk UMKM yang ada di Indonesia. Iya, yang saya tanyakan adalah apa keuntungannya dan juga kerugiannya bagi UMKM pada saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, kalau kita petakan pertama keuntungannya ya, pertama online single submission, saya kira itu adalah progres yang baik gitu dari segi perubahan undang-undang. Terus kemudian perizinan dibuat lebih mudah, terus kemudian proses pendirian koperasi, kemudian ada program kemitraan. Tapi di luar itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan di mana tudingan-tudingan itu mengarah pada jangan-jangan Omnibus Law ini juga nanti justru berdampak negatif pada UMKM. Sebagai halnya misalkan ada pasal terkait hortikultura yang dulunya hanya diutamakan untuk dalam negeri, kemudian sekarang sudah ditambah kalimatnya menjadi dalam negeri dan luar negeri begitu. Jadi banyak pihak mengkhawatirkan ini kemudian bisa berdampak negatif pada UMKM. Hal-hal lainnya yang sering dikemukakan oleh banyak orang adalah terkait dengan bagaimana UMKM ini bisa berkembang ke depannya begitu. Jadi ketika memang dorongan-dorongan untuk investasi yang kemudian dianggap hanya mendukung pengusaha-pengusaha besar, banyak pihak yang cukup khawatir bahwa kemudian UMKM akan tersingkir begitu. Jadi ini yang kemudian menjadi perdebatan di ranah publik hari ini. Tapi dalam konteks ini saya ingin melihat dalam hal yang sangat substantif adalah pada dasarnya kebijakan publik adalah tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang tidak harus dilakukan. Nah, dalam hal Omnibus Law, sayangnya pasal-pasal yang kemudian dianggap bermanfaat untuk UMKM itu belum menyentuh persoalan utama dari UMKM. Jadi misalkan masalah pembiayaan, gitu, masalah kompetisi itu tidak bisa di-capture oleh Undang-Undang Omnibus Law saat ini. Oke, baik, kita bahas dulu mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh UMKM ini. Salah satunya adalah mengenai penyederhanaan izin UMKM. Ini bagaimana gambarannya antara sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dengan nantinya diharapkan akan terjadi perubahan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Iya, memang banyak keluhan dari UMKM selama ini untuk proses perizinan seringkali memakan waktu yang lama begitu. Nah, dengan adanya Omnibus Law itu didorong untuk dilakukan kemudahan terhadap UMKM. Sehingga proses perizinan cukup dilakukan lewat metode online single submission. Jadi memang lebih mudah dibandingkan sebelumnya gitu. Kemudian terkait yang positif dulu ya, terkait hak kekayaan intelektual begitu. Jadi memang diatur secara spesifik dalam Omnibus Law
sehingga untuk pengajuan prosesnya mudah, kemudian biayanya juga murah gitu. Ada beberapa poin lagi yang sering ditonjolkan oleh pemerintah, yaitu terkait program kemitraan. Jadi pelaku UMKM itu nanti didorong untuk melakukan kemitraan dengan usaha-usaha besar, khususnya dalam hal pemanfaatan fasilitas publik seperti di rest area, bandara, dan banyak fasilitas publik lainnya gitu. Jadi dorongannya adalah bagaimana UMKM bisa memasarkan produknya. Gitu. Ada beberapa insentif lain ya, contohnya terkait koperasi juga. Koperasi misalkan bisa didirikan dengan menetapkan minimal jumlah orang untuk mendirikan koperasi lebih sedikit, lebih di bawah 10 orang kalau tidak salah. Kemudian juga koperasi juga bisa dilakukan dengan daring gitu ya, dalam proses ininya kesepakatan di internal organisasinya. Jadi ada beberapa poin yang memang ditonjolkan oleh pemerintah terkait dengan Omnibus Law ini. Iya, kemudian kemudahan untuk mendirikan perusahaan begitu betul. ya. Dan juga adanya kemudahan administrasi perpajakan. Ini kalau kita bandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini seperti apa, sesulit apa sebenarnya soal perpajakan UMKM ini? Ya, kalau perpajakan tergantung sekali ya, karena memang UMKM memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Jadi untuk usaha kecil dan menengah ke atas itu memang untuk urusan perpajakan tidak menjadi concern yang cukup signifikan. Tapi untuk usaha mikro itu jadi persoalan yang cukup menyulitkan dalam proses pengembangan usaha mikro gitu. Sehingga memang didorong gitu adanya relaksasi terhadap aturan-aturan perizinan, kemudian juga perpajakan supaya usaha mikro ini bisa dipercepat akselerasinya. Tapi sebetulnya untuk perpajakan ini khusus bagi usaha menengah itu tidak menjadi persoalan yang signifikan. Selain itu juga kemudahan untuk akses begitu ya. Ini akses apa saja yang menjadi mudah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Iya, memang tidak disebutkan secara eksplisit ya, tapi memang tergambar dengan adanya Omnibus Law didorong untuk dilakukan kemitraan gitu. Jadi akses kemitraan itu di sarana-sarana publik gitu. Seperti yang kita tahu banyak kritikan di masyarakat, misalkan pembangunan jalan tol, hingga kemudian pembangunan jalan tol dilakukan, tapi kemudian akan mematikan wilayah sebelumnya, di mana terjadi peralihan transportasi darat misalkan ke jalan tol tersebut gitu. Nah, di sepanjang jalan transportasi darat itu ada begitu banyak UMKM, bahkan ada ribuan. Nah, pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini salah satunya dengan mendorong adanya kemitraan. Kemitraan di mana jalan tol itu nanti di rest areanya bisa didorong adanya kolaborasi, simbiosis mutualisme begitu antara pengusaha tol dengan UMKM. Iya, ini juga diharapkan juga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menumbuhkan kewirausahaan untuk dan semakin bertumbuh dan kembangnya startup lokal begitu ya? Iya, betul. Mas Media. Nah, ini kira-kira diharapkan ada perkembangan berapa persen yang Anda bisa perkirakan atau Anda prediksi dengan adanya kemudahan-kemudahan ini? Terkait UMKM ya. Yeah. Jadi memang biasanya dalam proses pembuatan kebijakan sudah diestimasi di awal ya cost and benefit dari kebijakan tersebut. Tapi sampai saat ini saya memang belum banyak menemukan ada proyeksi-proyeksi yang menjelaskan setelah setahun 2 tahun bagaimana dampak dari setiap kebijakan yang ada di dalam Omnibus Law. Tapi terkait UMKM khususnya, saya melihat jika memang beberapa pasal tersebut direspon secara positif oleh UMKM, oleh masyarakat, kemudian oleh pelaku usaha, itu dampaknya memang akan terasa, tapi dalam waktu yang tentu tidak singkat gitu. Jadi mungkin baru bisa dirasakan dampaknya selama beberapa tahun ke depan. Dengan catatan peraturan pemerintah yang kemudian menindaklanjuti Omnibus Law ini juga bisa dioperasionalisasikan dengan baik dan benar begitu. Jadi misalkan tadi terkait kemitraan di fasilitas publik tadi di jalan tol, pemerintah perlu menyusun peraturan pemerintah bagaimana mekanismenya begitu. Karena banyak masyarakat yang kemudian misalkan ketika dilakukan
pembangunan infrastruktur jalan tol, tentu tidak mungkin serta-merta mengalihkan begitu saja usaha UMKM di jalan-jalan transportasi darat sebelumnya yang kemudian berpindah ke jalan tol gitu. UMKM seperti rumah makan, bengkel, tempat peristirahatan tentu tidak bisa dialihkan semuanya ke rest area, katakanlah rest area tersebut gitu. Jadi peraturan-peraturan pemerintah yang tepat itu sangat-sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini. Mhm. Nah, ya. Iya, dan terutama juga mempertimbangkan dengan adanya kondisi pandemi seperti ini tentunya akan berpengaruh begitu ya, Mas Media. Iya. Baik, kita akan bahas ini lebih jauh di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih berbincang dengan Mas Media Askar, peneliti dari Indef mengenai untung atau buntungkah UMKM dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah ini tadi Mas Media sudah mengatakan sejumlah keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh atau dampak-dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini terhadap UMKM. Ini tentunya kita harus mempertimbangkan juga dengan adanya kondisi pandemi seperti ini. Sebesar apa kondisi pandemi ini terhadap harapan-harapan pada UMKM ini? Ya betul, jadi memang kondisi pandemi ini betul-betul menguji para pengusaha UMKM ya, mulai dari usaha mikro, kecil hingga menengah gitu. Jadi karena adanya aktivitas ekonomi yang terhenti, kemudian masyarakat juga nggak mau spending gitu, kemudian aktivitas ekonomi ditutup, pasar ditutup, mal ditutup, sehingga UMKM jelas-jelas sangat terdampak gitu. Cuman memang perlu diidentifikasi lebih detail tentang seberapa besar tingkat kerentanannya dari waktu ke waktu gitu. Jadi saya kira saat ini memang yang paling rentan itu adalah usaha mikro gitu. Karena ketika usaha menengah misalnya mendapatkan relaksasi kredit dari pemerintah, banyak usaha mikro yang tidak mendapatkan akses ke perbankan misalnya. Sehingga ketika terjadi pandemi, pendapatan menurun, kemudian mereka juga tidak bisa melakukan produksi, melakukan pinjaman juga sayangnya juga kadang tidak bisa karena aset yang terlalu kecil begitu, sehingga mereka saat ini betul-betul kehabisan akal ya, kadang kehilangan opsi juga untuk bisa bertahan begitu. Jadi betul-betul sangat berdampak terhadap UMKM di Indonesia saat ini. Dan memang dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang diharapkan UMKM bisa menjadi aktor ekonomi yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional begitu ya. Sementara banyak orang juga menyatakan bahwa pandemi yang terjadi dan juga krisis ekonomi yang saat ini terjadi ini tidak bisa mengandalkan pada UMKM seperti ketika pada krisis ekonomi pada tahun 98 misalkan begitu ya. Nah ini sebesar apa signifikansi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk mendorong UMKM ini atau untuk memberdayakan kembali UMKM agar bisa menjadi aktor ekonomi nasional saat ini? Ya, saya lebih cenderung mengatakan bahwa Omnibus Law memang berbicara beberapa aspek ya, terkait kemitraan, kemudian regulasi, penyederhanaan perizinan untuk UMKM. Tapi itu masih perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pemerintah. Gitu. Jadi misalkan program kemitraan seperti apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana regulasi dalam hal teknis di lapangan, begitu juga terkait regulasi gitu. Karena terkait regulasi tentu tidak sesederhana dalam proses perumusan ya, perlu dioperasionalisasikan, kesiapan infrastrukturnya seperti apa, SDM-nya seperti apa. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah masih ada kerja lanjutan yang tidak sederhana. Jadi meskipun Omnibus Law disampaikan ada dampak positifnya tentu saja, tapi pemerintah perlu mengoperasionalisasikan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah dalam hal yang lebih signifikan dan lebih detail begitu. Iya, jadi perlu diperinci secara juknis dan juklaknya begitu ya, Mas Media ya? Betul. Iya, ini kira-kira kalau kita tadi sudah membicarakan mengenai dampak positifnya, ini dampak-dampak negatif apa saja yang bisa dirasakan oleh UMKM dan apa yang harus diantisipasi? Ya, memang ada beberapa klausul-klausul atau pasal-pasal di Omnibus Law yang jika
dirunut lebih jauh itu bisa berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Omnibus Law. Jadi salah satunya misalkan terkait sarana dan prasarana hortikultura misalkan. Jika sebelumnya itu diutamakan untuk dalam negeri, sekarang sudah bisa dalam negeri dan luar negeri gitu. Untuk pemenuhan hortikultura di dalam negeri yang sekarang seringkali menjadi masalah. Jadi ada potensi meningkatnya nanti aspek hortikultura, komoditas hortikultura yang sifatnya impor begitu. Kemudian dampak-dampak negatif yang lain, saya kira dari segi kemitraan ya, kemitraan memang didorong untuk melakukan kemitraan, tapi ada beberapa klausul yang jika dicek kembali itu memang ada nuansa untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya dengan catatan tidak ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Jadi salah satunya mungkin ada beberapa klausul yang menyatakan tidak wajib lagi melakukan semacam transfer teknologi, tapi didorong untuk memberikan kemudahan magang dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa klausul-klausul yang jika diinterpretasikan lebih jauh, nanti dikhawatirnya tidak ada proses alih teknologi, tidak ada proses pengembangan atau prioritas terhadap UMKM gitu. Jadi ini yang sebetulnya dikhawatirkan oleh banyak UMKM di Indonesia gitu. Tetapi bukankah justru ini dikatakan bahwa mempermudah justru dengan digitalisasi UMKM dan sebagainya? Ya, untuk digitalisasi memang ada beberapa pasal ya yang terkait dengan startup begitu, sehingga dimudahkan adanya investasi untuk startup begitu. Itu memang ada dorongan ke arah sana di Omnibus Law. Tapi sekali lagi memang untuk UMKM ini karakteristiknya sangat-sangat unik ya. Saya mungkin berbicara untuk sektor UMKM yang paling besar dulu, yaitu usaha mikro. Jadi usaha mikro itu adalah proporsi paling besar untuk bangunan UMKM Indonesia. Nah, UMKM khususnya usaha mikro ini yang sekarang mereka butuhkan adalah pertama selain dukungan pembiayaan, kemudian regulasi gitu. Yang mereka butuhkan juga sekarang adalah keberpihakan. Artinya mereka harus didorong, harus disediakan ruang untuk bisa sukses, gagal, kemudian sukses lagi gitu. Artinya mereka khusus usaha mikro untuk bisa bertarung dengan kompetisi pasar yang sedemikian keras, itu butuh regulasi yang harus didorong adanya keberpihakan gitu. Jadi memang di dalam Omnibus Law tidak betul-betul dibahas terkait keberpihakan tersebut, dan juga tidak betul-betul tidak betul-betul menolak terhadap keberpihakan begitu. Tapi kata-kata yang tepat kalau boleh saya membahasakannya adalah Omnibus Law untuk UMKM hanya menyasar beberapa hal terkait dengan yang sifatnya kayak semacam adisional gitu. Jadi bukan main issue yang selama ini dihadapi oleh usaha mikro khususnya. Gitu. Tapi kalau untuk usaha menengah gitu, itu sangat membantu sekali memang terkait dengan beberapa hal ya, khususnya terkait regulasi dalam Omnibus Law. Oke, kalau gitu menurut Anda ini poin-poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam usaha mikro ini apa saja? Iya, usaha mikro sekali lagi itu karakteristiknya berbeda dengan usaha menengah. Untuk usaha mikro yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah aspek pembiayaan. Dan memang salah satunya adalah business license ya, perizinan gitu. Tapi itu sudah coba di-capture oleh pemerintah. Tapi untuk aspek pembiayaan itu belum cukup optimal saya kira terobosan yang dilakukan, bahkan juga memang tidak disinggung secara signifikan di Omnibus Law gitu. Karena aspek pembiayaan sekarang masih menjadi suatu kendala yang terbesar untuk usaha mikro. Kalau untuk usaha menengah yang sekarang kalau boleh jika ada pemerintah yang mendengar forum ini, saya kira untuk usaha menengah yang paling penting ini adalah kompetisi gitu. Jadi menjaga agar kompetisi pasar tidak saling membunuh dan tidak merugikan usaha menengah lokal begitu. Jadi
ini sebetulnya yang perlu didorong oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk program-program pendampingan di lapangan. Tetapi ini dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini justru menjawab masalah utama bagi koperasi dan UMKM selama ini, meliputi akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, termasuk juga dengan akses pembiayaan yang tadi dikatakan oleh Mas Media. Ya, jadi riset yang saya lakukan adalah memang ada banyak ya faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro, mulai dari perizinan, akses terhadap tempat usaha gitu, kemudian juga terkait korupsi, political instability misalkan gitu, crime juga gitu. Nah, dari semua faktor itu tentu kita tidak bisa menyasar semuanya ya. Gitu. Dan ini sebetulnya sudah sudah dicoba dengan baik oleh pemerintah, yaitu untuk menyasar business license. Saya nggak ada masalah dengan itu saya kira itu terobosan yang bagus gitu. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah itu hanya sekelumit kecil dari persoalan UMKM yang selama ini dihadapi gitu. Nah, itu yang ingin saya dorong sebetulnya. Artinya dengan adanya Omnibus Law kita tidak bisa serta-merta mengatakan ini sudah undang-undang sapu jagat menyelesaikan seluruh kompleksitas UMKM yang ada selama ini. Oke, baik. Ini terakhir Mas Media, kalau begitu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini? Kalau boleh saya mengusulkan ke pemerintah, saat ini untuk jangka pendek, tolong dulu UMKM yang sekarang ini berjuang menghadapi COVID. Pada saat bersamaan, jika memang ini sudah final draftnya, kemudian akan diteruskan dalam bentuk peraturan pemerintah, maka perlu adanya proses penyusunan regulasi yang betul-betul menangkap persoalan yang ada. Itu harus dirumuskan dengan melibatkan seluruh stakeholders, dengan turun ke lapangan, dan kemudian bertanya langsung kepada UMKM tersebut apa yang sekarang menjadi kendala mereka hadapi sekarang. Ibaratnya mungkin Omnibus Law bisa dikatakan sebagai payung besar, tapi setelah payung itu ada, tentu kita butuh aturan-aturan lanjutan yang itu saya kira sangat-sangat krusial untuk menentukan apakah Omnibus Law ini berdampak atau tidak untuk UMKM. Gitu. Iya, jadi tindakan setelah itu begitu ya? Ya, betul. Oke, baik Mas Media, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.